Komentari aib kepolisian dengan guyonan, Menkominfo kita memang agak lain ya. Ditulis oleh Widodo SP. Judi online barusan menelan korban seorang polisi dibakar oleh istrinya. Istrinya juga polisi. Polisi sama Ya. polisi. Ternyata penyebabnya karena Suami. gajinya tidak diberikan pada istrinya sepenuhnya dan akhirnya dibakar dan meninggal. Kan mereka orang tahu secara dia aparat penegak hukum kan masalahnya. Iya, itu suami. Jadi itu saya kira ini harus dapat perhatian betul. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang teman yang ketika saya baca beritanya siapa yang membakar siapa itu istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotip loh. Yang istrinya membunuh suaminya polisi. Walaupun sekitar 3 minggu lalu let call TNI bunuh diri karena utang judi online 900 juta. Bukannya kita nggak bisa melakukan yang sesuai tugas kita. Kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri itu ada 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya apakah cuman ranah permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri. Karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain. Akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi. Kominfo iya betul mencegah, take down, tapi yang lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI, karena sistem pembayaran dan sebagainya. Merespon kasus pembakaran seorang pria berprofesi sebagai polisi yang dilakukan oleh istrinya sendiri, yang juga seorang polisi wanita atau polwan, mengejutkan publik. Kasus yang terjadi di Jawa Timur itu pun menarik perhatian Budiari, yang sepertinya agak terkejut mengetahui jika peristiwa tragis itu diduga berkaitan dengan judi online yang dilakukan oleh korban. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang ketika saya baca beritanya, siapa yang melakukan istrinya ya? Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotype loh. Yang istrinya membunuh suaminya polisi. Ucap Budiari, Menkominfo Kebanggaan Nasional, buat yang bangga saja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 10 Juni ketika mengikuti rapat dengan Komisi 1 DPR RI. Hal yang menarik bagi saya yang bisa kita baca dari pemberitaan media online, sudah komentarnya tidak bermutu, masih disambut dengan tawa dari peserta rapat lainnya. Sungguh respon yang agak lain dari para elit politik yang mendengar celetukan tidak lucu dari Budiari. Peristiwa yang menjadi aib bagi institusi kepolisian itu seharusnya menjadi keprihatinan, bukan menjadi bahan tertawaan. Kita pun berhak menanyakan, apa yang sudah dilakukan Menkominfo terkait aktivitas judi online yang semakin marak dan seolah tak terhentikan itu? Kita tahu bersama kalau judi online semakin menjadi tren dan merambah semua kalangan, terutama mereka yang menginginkan hasil yang instan tanpa harus berkeringat. Padahal yang namanya judi sejak puluhan tahun silam bekerja dengan prinsip yang sama, mengeruk uang peserta dengan iming-iming dapat keuntungan besar, tanpa tahu kapan hal itu akan terjadi. Bicara soal judi, seorang teman berkata bahwa seumur hidupnya, usianya sekarang 30-an tahun, dia baru menang judi dengan nominal cukup besar sebanyak 2 kali. Sisanya, dia kalah atau buntung sebanyak puluhan kali. Atau malah tembus angka seratusan kali. Sama sekali nggak sebandingkan kerugian yang ditaksir. Seorang teman yang pernah mencermati judi sabung ayam juga menceritakan bagaimana para pesertanya begitu larut dalam halusinasi keuntungan besar, sampai rela menjual apapun yang dimiliki supaya bisa memasang taruhan, padahal dalam posisi kalah berkali-kali. Kembali ke Menkominfo. Menertawakan tragedi yang menjadi aib bagi kepolisian seharusnya tak dilakukan oleh Budiari, apalagi ia berstatus sebagai Menkominfo, karena memang tidak pantas. Kan dia cuma bercanda, mungkin ada yang berkata seperti itu. Jika memang bercanda, maka itu termasuk kategori guyonan yang tidak lucu, tidak pada tempatnya, juga momennya sama sekali nggak tepat. Silakan saja kalau semisal dia lakukan secara pribadi, mungkin saat kumpul bersama teman-teman di warung kopi, tapi jangan lakukan di depan publik atau jurnalis, yang pasti akan menyambar pernyataan itu karena bisa menjadi bahan yang bagus untuk medianya. Walah, nasib.
Gini amat kita punya Menkominfo yang agak lain cara berpikir dan komentarnya ya. Begitulah kura-kura.